Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kita ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita sehat walafiat, dan semoga dari rahmat ini kita semua terhindar dari yang namanya wabah virus corona. Baiklah, agar tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja, yaitu saya akan menjelaskan apa itu konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Jadi dalam Islam itu hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepemilikan manusia bersifat tidak mutlak, hanya sebagai pemberian Allah agar manusia mampu mengatasi kebutuhannya, serta sebagai hamba Allah yang senantiasa mengabdi kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Wahbah Al-Zuhaili memberikan definisi, yaitu al-milk itu hak milik sebagai berikut. Itu hak milik suatu kekhususan terhadap suatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangannya syar'i. Wahbah Al-Zaili Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz 6 halaman Juz 6. Yang kedua, menurut Muhammad Abu Zahra itu mendefinisikan kepemilikan itu hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Islam datang sebagai ajaran yang mengatur tentang segala bentuk aktivitas manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi, berbeda dengan pandangan kapitalis dan sosialisme. Konsep dasar kepemilikan itu kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu terletak dalam surah Al-Maidah ayat 120. Ayat tersebut merupakan ayat tersebut itu landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal apa yang ada di langit dan di bumi, dan tidak ada sekutu baginya. Lantas Allah itu memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi kepada manusia agar manusia mengelola dan memakmurkannya. Allah berfirman yang artinya, dan berikanlah kepada mereka harta atau milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Itu terletak dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Dan di Quran surat Al-Hadid ayat 7 itu Allah berfirman itu, dan nafkahkanlah apa saja yang kalian jadikan yang kalian telah kalian jadikan itu, yang telah Allah jadikan berkuasa terhadapnya.
Dan dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu eh, menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta kekayaan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya, di mana Allah menyatakan ma'ilillah, yaitu harta kekayaan milik Allah. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tersebut kepada manusia, di mana Allah menyatakan dengan firman-Nya itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 6, yang artinya maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya. Ayat selanjutnya itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 279, itu potongan ayatnya yang artinya ambillah dari harta-harta mereka. Harta-harta mereka yang mana? Nanti kita jelaskan. Dan Allah berkata lagi di Quran surah At-Taubah ayat 24, dan harta-harta yang kalian usahakan, yang dimana yang di Quran surah Al-Baqarah ayat 279, ambillah dari harta-harta mereka. Dan Allah melanjutkan perkataannya di surah At-Taubah ayat 24, yaitu harta-harta yang kalian usahakan. Jadi harta-harta yang kita hasilkan. Allah juga melanjutkan perkataannya di Quran surah Al-Lail ayat 11, itu, dan hartanya tidak bermanfaat baginya bila ia telah binasa. Jadi harta yang kita dapatkan, kita hasilkan, dan suatu saat kita sudah tidak ada di dunia lagi, harta itu dia udah tidak ada lagi, karena harta tidak dibuat mati. Jadi ayat tersebut itu menjelaskan bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhannya, sehingga manusia memiliki hak milik tersebut bukanlah sebagai kepemilikan bersifat real, karena pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Dan karena itu, agar manusia benar-benar secara real memiliki harta kekayaannya, itu dalam Islam memberikan syarat, yaitu harus ada izin dari Allah. Harus ada izin dari Allah SWT kepada orang tersebut yang memiliki harta kekayaannya. Harta kekayaan tersebut hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang apabila orang tersebut bersangkutan, orang yang bersangkutan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilikinya. Harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi dan bukan pula milik bersama, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk aktivitas yang berkaitan dengan masalah ekonomi adalah yaitu masalah kepemilikan al-milkiyah. Besarnya keinginan manusia untuk mempunyai apa yang ada di dunia ini membuat manusia ingin memiliki harta begitu besar dan tidak menyadari bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah. Kepemilikan terhadap harta dalam Islam itu diatur dan diarahkan kepada kemaslahatan. Hal ini berkaitan dengan masalah hak milik dan batas-batasan bagi pemiliknya, baik cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan dalam syariah ada 4 macam.
yaitu yang pertama kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperoleh. Yang kedua akad adalah akad. Akad itu adalah perjanjian antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga itu penggantian. Yang terakhir turunan dari sesuatu yang dimiliki. Selanjutnya kepemilikan yang sah itu menurut Islam adalah kepemilikan yang terlahir dari proses yang disahkan Islam dan menurut pandangan fikih Islam terjadi karena yang pertama itu menjaga hak umum, yang kedua transaksi pemindahan hak, yang ketiga pergantian posisi kepemilikan. Jadi menurut Taqiyuddin An-Nabhani dikatakan bahwa sebab-sebab kepemilikan seseorang atas suatu barang dapat diperoleh melalui 5 sebab, yaitu yang pertama bekerja. Bekerja itu suatu kegiatan manusia guna untuk memenuhi kebutuhan dan menyambung hidup. Yang kedua warisan, itu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Karena ini dijelaskan dalam hukum-hukum yang sudah sangat jelas, yaitu dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah mensyariatkan kepada kalian tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anak kalian, itu bagian seorang anak laki-laki dengan bagian anak perempuan. Jika anak itu semuanya wanita lebih dari 2 orang, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Quran surah An-Nisa ayat 11. Yang ketiga itu kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Sebab kepemilikan itu adanya kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Sebab kehidupan itu hak bagi setiap orang. Seorang wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya. Salah satunya itu hal yang dapat menjamin seseorang untuk hidup itu dengan bekerja. Jika ia tidak bekerja karena terlampau tua, maka orang-orang kaya atau negara wajib untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat itu harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. Itu termasuk ke dalam sebab kepemilikan karena pemberian negara kepada rakyat yang diambil dari Baitul Mal, baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan atau cara memanfaatkan kepemilikan mereka, dapat berupa pemberian tanah atau digarap, pemberian tanah untuk digarap atau melunasi hutang-hutang mereka. Yang kelima, harta yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun, yang termasuk dalam kategori harta yang diperoleh dari tanpa harta dan tenaga ada 5, yaitu hubungan antar individu satu sama lain ketika masih hidup, seperti hibah atau hadiah, ataupun ketika sepeninggal mereka seperti wasiat. Yang kedua itu menerima harta sebagai ganti rugi dari kemudaratan yang menimpa seseorang, seperti diat atau denda atas orang-orang yang terbunuh atau terluka. Yang ketiga memperoleh mahar berikut harta yang diperoleh melalui akad nikah. Yang keempat barang temuan atau luqatah. Yang kelima santunan untuk khalifah atau orang-orang yang disamakan statusnya. Jadi karena kepemilikan ini terjadi oleh sebab aksi praktis, maka ada 2 syarat yang mesti dipenuhi terlebih dahulu agar kepemilikan tersebut sah secara syar'i, yaitu yang pertama, belum ada orang lain yang mendahului ke tempat barang tersebut untuk memperolehnya. Yang kedua, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, siapa yang lebih dahulu mendapatkan suatu barang atau mubah,
sebelum saudara muslim lainnya, maka barang itu miliknya. Jadi orang yang lebih dulu mendapatkan barang tersebut harus berniat untuk memilikinya. Kalau tidak, maka barang itu tidak terjadi miliknya. Hal ini mengacu kepada sabda Rasulullah SAW bahwa segala sesuatu tergantung pada niat yang dikandungnya. Jadi saya menyimpulkan bahwa konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam itu membantu menghilangkan ketidakadilan dalam kepenguasaan harta seseorang oleh individu, umum, dan negara maupun tiap golongan dapat memuatkan dan memiliki harta kekayaan secara adil dan merata, sehingga ekonomi Islam mampu menjadi solusi krisis ekonomi yang terjadi pada zaman sekarang ini. Sekian, terima kasih. Jika ada yang salah, mohon maaf, karena kesalahan itu dari manusia sendiri dan kebenaran itu datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.